Halo semuanya. Siapa di sini yang suka heran kenapa gaji cepet banget habisnya? Padahal ngerasa nggak belanja yang gimana-gimana gitu. Nah, hati-hati. Jangan-jangan ada pengeluaran kecil yang sering kalian anggap remeh, tapi ternyata ngabisin banyak duit. Yuk kita bongkar apa aja pengeluaran receh yang sering luput dari perhatian ini. Pengeluaran pertama itu ada di biaya untuk upgrade ilmu diri. Di era digital sekarang, upgrade diri itu udah kayak kebutuhan wajib deh. Ikutan kursus online, beli e-book, atau daftar workshop sering dianggap sebagai langkah cerdas untuk investasi masa depan. Tapi, kalau dihitung-hitung, pengeluaran ini bisa boros banget kalau nggak diatur. Contohnya, kursus online harganya misalnya diskon 300.000. Kelihatannya murah kan? Tapi kalau setiap bulan ikut 3-4 kursus, jadinya berasa banget di dompet. Sama halnya dengan beli buku atau e-book. Kebanyakan beli karena FOMO, tapi ujung-ujungnya cuma numpuk di rak atau di folder download. Bahkan webinar gratis pun kadang berbayar dalam bentuk waktu yang terbuang sia-sia kalau isi materinya nggak relevan. Jadinya upgrade diri yang tadinya buat perkembangan, malah bikin keuangan kita jadi goyah. Nah, kenapa ini jadi masalah? Semua kelihatannya kecil-kecil dan worth it. Kita jadi nggak sadar kalau itu totalnya besar. Padahal, nggak semua yang kita bayar itu langsung berdampak ke penghasilan atau ke skill yang kita pakai sehari-hari. Nah, untuk menekan pengeluaran dalam hal upgrade diri ini, yang pertama, kita sebaiknya fokus pada kebutuhan. Pilih kursus atau kelas ataupun buku yang benar-benar sesuai dengan tujuan karir atau minat kita. Jangan sampai asal beli hanya karena tren apalagi. Terus juga bisa manfaatkan konten yang gratis. Banyak platform kayak YouTube, atau blog edukasi yang gratis, tapi ilmunya tetap berfaedah. Atau kalau misalkan sebelum bayar kursus, ataupun workshop, ataupun beli buku, kita harus harus membaca review dari peserta sebelumnya, atau pembeli sebelumnya. Hindari kelas yang terlalu umum atau nggak jelas hasilnya. Atau alternatif lain, pinjam buku atau e-book. Pinjam aja dulu ke perpustakaan atau ke teman-teman kalian kalau mereka ada yang punya koleksi buku yang bagus. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin duit untuk beli. Dan batasi budget kalian. Tetapkan maksimal anggaran untuk upgrade diri setiap bulan supaya nggak kebablasan. Lanjut, pengeluaran yang kedua yaitu biaya networking. Networking ini sering dianggap sebagai kunci sukses, apalagi kalau kita tuh kerjanya di industri kreatif atau bisnis gitu ya. Tapi pengeluaran untuk hal ini nggak kecil kalau nggak kita kontrol. Misalnya, hangout bareng kolega di coffee shop yang premium. Satu gelas kopi harganya bisa 50.000. Ditambah makanan kecil, croissant misalnya. Totalnya hampir 100.000 sekali nongkrong. Kalau ini dilakukan setiap minggu, berapa coba yang keluar? Belum lagi bayar untuk acara networking kayak seminar atau gathering. Tiket masuknya mungkin 100.000, murah, tapi kalau setiap bulan ikutan 2-3 acara, pengeluaran ini mulai kerasa kan? Di luar itu, membership komunitas itu juga bisa jadi bumerang, terutama kalau kita cuma bayar buat gengsi, tanpa benar-benar aktif atau dapat manfaat yang real dari situ. Jadi biaya networking ini sering nggak kelihatan besar di awal ya, tapi kalau dikumpulkan bisa sama mahalnya dengan biaya kebutuhan pokok. Dan parahnya lagi, kalau network yang dibangun itu nggak relevan atau acara yang kita hadiri itu cuma sekadar keren-kerenan aja, uang yang keluar jadi terasa sia-sia. Makanya, untuk menekan pengeluaran dalam hal biaya networking ini, kita bisa mulai dengan pilih acara yang relevan. Fokus datang ke event atau meet up yang relevan sama tujuan kita. Nggak perlu ikutin semua acara supaya kelihatan aktif atau eksis. Bisa juga dengan cari tempat yang hemat. Ngopi bareng itu nggak mesti di tempat yang fancy. Kita bisa pilih tempat yang lebih terjangkau atau bikin janji di ruang publik kayak di taman. Bisa juga dengan manfaatkan komunitas yang gratis ya. Banyak komunitas yang nggak memungut biaya sama sekali, tapi tetap menawarkan peluang networking yang bagus. Dan jangan lupa untuk atur jadwal. Batasi jumlah acara atau pertemuan dalam sebulan supaya pengeluaran kita bisa terkontrol di situ. Dan juga lakukan networking secara online. Di zaman sekarang, networking itu nggak harus tatap muka ya. Bisa join forum online yang gratis-gratis aja. Next, pengeluaran yang ketiga yaitu biaya sedekah dan sosial.
Sedekah dan urusan sosial itu baik memang, malah wajib ya bahkan. Tapi kalau nggak dikontrol, ini bisa jadi pemborosan banget. Misalnya lagi scroll medsos, terus lihat campaign donasi yang bikin tersentuh gitu ya. Terus karena kita emosional, kita langsung transfer 50.000 atau 100.000 tanpa berpikir kalau campaign kayak gitu muncul setiap minggu. Belum lagi urusan kado. Ada teman ulang tahun, atau nikah, atau baby shower, kita merasa harus ngasih hadiah. Ngeluarin duit lagi. Sekali 2 kali oke, tapi kalau setiap bulan ada aja acara, kado kecil-kecilan kayak gini pun lama-lama jadi pengeluaran yang besar juga. Plus, jangan lupa patungan acara sosial. Mulai dari reuni sekolah, sampai farewell teman kantor. Nominal patungannya bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu, sering terulang, tapi kita sering lupa ngitung totalnya. Nah, kenapa ini bisa jadi masalah? Karena sifatnya spontan dan kecil-kecil, pengeluaran sosial ini seringkali nggak terasa di kita. Padahal kalau dikumpulkan, bisa lebih dari pengeluaran kebutuhan pokok kayak makan atau bahkan transport. Dan parahnya, kita jadi merasa terpaksa ikut terus karena nggak enak sama teman atau norma sosial. Jadi, kalau kita mau hemat dalam hal pengeluaran biaya sedekah dan sosial ini, caranya yang pertama kita harus membuat anggaran khusus untuk sedekah dulu. Yaitu dengan menentukan berapa yang bisa kita keluarkan untuk sedekah setiap bulan. Misalnya alokasikan 200.000 khusus untuk donasi atau patungan acara sosial gitu ya. Dengan begitu, kita bisa tetap berbagi tanpa harus mengorbankan kebutuhan lainnya. Selain itu, bisa juga dengan pilih acara atau donasi yang benar-benar penting atau punya dampak besar. Atau bisa juga dengan bikin kado DIY atau patungan. Jadi kalau misalkan ada teman yang lagi ulang tahun atau menikah gitu ya, gak harus bikin kado yang mahal. Bisa coba bikin kado DIY yang personal atau patungan aja sama teman-teman lain supaya lebih hemat tapi tetap berkesan. Next, pengeluaran yang keempat, biaya langganan bulanan. Di zaman sekarang, langganan bulanan kayak Netflix atau Spotify atau Disney Plus dan lain-lain itu kan semua jadi kebutuhan hiburan ya. Tapi kalian kebayang nggak kalau kalian itu punya 4-5 platform streaming sekaligus? Semuanya langganan premium. Total pengeluaran kalian bisa tembus ratusan ribu, 300 atau bahkan 500.000 sebulan. Padahal cuma dipakai buat nonton serial tertentu atau sekedar dengerin playlist aja. Belum lagi aplikasi produktivitas atau editing ya. Ada aplikasi Note, Design, atau editor video yang langganannya cuma 50.000 sampai 100.000 per bulan. Memang terasa kecil, tapi kalau kita langganan lebih dari satu aplikasi, biayanya nambah besar. Kadang-kadang kita bayar untuk dapetin fitur premium yang sebenarnya jarang dipakai secara maksimal. Selain itu, langganan e-magazine atau newsletter itu juga sering jadi jebakan ya. Karena cuma 30.000 atau 50.000 per bulan, rasanya murah. Tapi kalau dikalkulasi setahun, itu udah setara biaya liburan yang singkat. Nah, kenapa jadi masalah? Karena sifatnya otomatis dan terulang setiap bulan, biaya langganan ini seringkali nggak kita sadari. Kita mungkin lupa pernah subscribe ke aplikasi tertentu, tapi uangnya tetap ditarik dari saldo rekening kita atau dari kartu kredit. Dan ini bisa jadi masalah besar kalau pemasukan kita terbatas, karena langganan kecil-kecil ini cepat bikin saldo menipis ya, tanpa terasa. Nah, cara untuk hemat di biaya langganan bulanan ini, yang pertama, kita bisa review dulu langganan yang kita subscribe secara berkala. Jadi kalau misalkan ada yang jarang dipakai, langsung stop atau cancel. Fokus ke yang benar-benar sering digunakan aja. Selain itu, bisa gunakan paket keluarga atau sharing sama teman-teman. Patungan sama teman atau keluarga bisa jauh lebih murah daripada kalau kita cuma bayar sendiri. Lalu, bisa juga manfaatkan fitur yang gratis. Kalau misalkan nggak butuh fitur yang premium, kita bisa manfaatkan fitur gratisnya. Misalnya Spotify Free atau aplikasi desain yang tetap bisa digunakan tanpa harus bayar. Dan juga beli di saat ada promo atau diskon tahunan. Ada beberapa layanan yang ngasih diskon besar kalau kita bayar langsung untuk setahun. Ini bisa jadi opsi hemat dibanding kita langganan bulanan, kalau kita sering pakai aplikasi atau layanan itu ya. Next, pengeluaran yang kelima, biaya lifestyle kecil. Pengeluaran lifestyle kecil ini biasanya kelihatan nggak signifikan, tapi kalau dikumpulkan bisa bikin dompet nangis. Contoh, es kopi susu kekinian. Sekali beli mungkin 25.000 atau 30.000 gitu ya.
Tapi kalau setiap hari dibeli, sebulan udah keluar 750.000. Belum lagi boba, cemilan dari minimarket, atau jajanan random lainnya. Makan di restoran cepat saji juga sering banget bikin pengeluaran gak terkendali. Mungkin awalnya kita cuma niat beli paket hemat, tapi ujung-ujungnya tambah dessert, tambah minuman, atau upgrade menu. Bahkan belanja pakaian yang murah meriah itu bisa jadi jebakan juga loh guys. Mungkin ada diskon dan pre-loved item yang bikin kita ngerasa hemat. Tapi seringnya kita malah beli barang yang gak benar-benar dibutuhkan. Nah, kenapa ini masalah? Karena kecil-kecil, pengeluaran ini tuh sering kita anggap cuman segini, gak apa-apa, gak seberapa. Tapi kalau diakumulasi, jumlahnya bisa lebih besar dari pengeluaran wajib kayak bayar listrik atau kebutuhan pokok. Dan yang bikin bahaya adalah ini terjadi hampir setiap hari tanpa kita sadari. Jadi kalau kalian sudah merasa boros dalam hal biaya lifestyle kecil-kecilan ini, kalian bisa mulai hemat. Dan caranya adalah yang pertama, bikin budget khusus untuk lifestyle. Tentukan batas pengeluaran mingguan atau bulanan untuk jajan, kopi, atau nongkrong. Misalnya maksimal 200.000 seminggu. Jadi kalian lebih sadar sama setiap uang yang keluar. Lalu prioritaskan jajan yang benar-benar worth it. Daripada kalian jajan random setiap hari, pilih 1 atau 2 momen dalam seminggu untuk beli sesuatu yang benar-benar kalian pengenin. Misalnya dengan traktir diri sendiri es kopi favorit kalian di waktu weekend. Selain itu, coba kurangi impulsivitas kalian dengan trik tahan 24 jam. Kalau kalian pengen beli sesuatu, kayak misalkan baju yang diskon, atau cemilan misalnya, atau minum-minuman manis, coba tahan keinginan kalian itu selama 24 jam. Kalau besokannya ternyata kalian masih kepikiran atau butuh, baru deh beli. Atau ganti sekalian ke alternatif yang lebih murah. Bikin minuman sendiri di rumah, atau bikin cemilan sendiri di rumah, atau coba resep DIY. Rasanya nggak beda jauh, tapi jauh lebih murah dan seru. Next, pengeluaran yang ke-6, biaya transportasi dan mobilitas. Transportasi tuh sering jadi pengeluaran yang nggak berasa besar, tapi sebenarnya banyak jebakannya juga. Contohnya, naik ojek online atau taksi online ya. Sekali naik 15.000 sampai 30.000. Tapi kalau setiap hari PP ke kantor, kita bisa ngabisin ratusan ribu seminggu. Kadang males naik transportasi umum atau tergoda promo tuh bisa jadi alasan sering pesan ojol. Terus juga biaya parkir itu juga sering kita lupakan. Parkir motor mungkin cuma 2.000 gitu ya sekali. Tapi kalau setiap hari parkir di tempat yang berbeda, seminggu bisa ngabisin puluhan ribu. Apalagi kalau pakai mobil yang biaya parkirnya lebih mahal. Ditambah lagi tol sama bensin ya. Biaya kecil-kecil ini sering dianggap enteng, padahal kalau ditotal dalam sebulan, bisa sama besarnya dengan belanja bulanan. Kenapa ini masalah? Karena transportasi itu adalah kebutuhan harian, dan pengeluarannya cepat banget bertambah. Yang mana kalau ini nggak diatur, ujung-ujungnya uang kita bisa habis hanya untuk perjalanan yang sebenarnya bisa dihemat. Jadi, untuk menekan pengeluaran dalam hal biaya transportasi dan mobilitas, kita bisa memaksimalkan transportasi umum pastinya. Terus juga hindari jebakan promo ojol. Promo tuh kadang bikin kita tergoda untuk pesan ojol terus-terusan. Jadi jangan terlalu bergantung sama promo ya, terutama untuk jarak yang dekat yang sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik angkot misalnya. Lalu, gunakan kendaraan pribadi dengan bijak. Kalau kalian sering bawa kendaraan pribadi, coba deh pilih rute yang tanpa jalan tol, terus parkir juga di tempat yang lebih murah, dan atur perjalanan kalian supaya nggak bolak-balik. Next, pengeluaran yang ke-7, biaya kesehatan dan perawatan tubuh. Perawatan tubuh itu penting, tapi ini juga sering jadi area boros yang nggak terasa. Contohnya, beli skincare atau body care karena tergiur promo, ada serum baru, masker yang unik, atau krim anti-aging yang lagi viral. Semuanya bikin kita ngerasa perlu, padahal stok di rumah masih banyak. Selain itu, gym membership itu juga salah satu pengeluaran yang sering kali nggak dimaksimalkan. Di awal semangatnya tinggi, bayar membership 300.000 per bulan, tapi cuma datang seminggu sekali. Akhirnya, uang terkuras tanpa hasil yang signifikan. Terus juga suplemen kesehatan kayak vitamin, itu juga sering jadi pengeluaran kecil yang kita anggap remeh.
Karena terpengaruh iklan, kita beli produk yang sebenarnya nggak benar-benar dibutuhkan. Nah, kenapa ini masalah? Biaya kecil untuk kesehatan ini bisa bikin kita over budget kalau kita nggak bijak. Apalagi kalau cuma sekadar impulsif ya, beli tanpa benar-benar digunakan atau berdampak positif. Jadi, untuk hemat dalam hal ini, cara yang pertama adalah prioritaskan yang benar-benar penting. Beli produk skincare atau body care yang sesuai dengan kulit kita, bukan yang lagi viral. Lalu, cek dan habiskan stok yang ada di rumah. Kalau misalnya kalian mau beli produk baru, cek dulu apa yang masih ada di lemari kalian. Jangan sampai ada skincare atau body care yang expired karena nggak sempat dipakai. Ini juga berlaku untuk vitamin dan suplemen. Lalu, manfaatkan promo dengan bijak. Kalau misalkan ada promo skincare atau gym membership, pastikan kalian itu benar-benar butuh sebelum beli. Jangan beli cuma karena kalian takut ketinggalan promo. Dan pilih alternatif perawatan yang lebih murah. Perawatan tubuh itu nggak mesti mahal. Masker wajah bisa bikin sendiri dari bahan alami, seperti misalnya madu atau oatmeal. Olahraga juga bisa dilakukan di rumah aja, pakai video workout yang gratis di YouTube daripada bayar gym membership yang mahal. Atau bisa juga dengan perawatan preventif yang sederhana ya. Lewat tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, minum air yang cukup, dan olahraga secara teratur, itu bisa jauh lebih efektif mencegah masalah kesehatan daripada kalau kita mengandalkan produk yang mahal ataupun perawatan yang ekstra. Next, pengeluaran yang ke-8, biaya gadget dan elektronik. Gadget dan elektronik itu godaan banget buat kita yang hidup di era digital sekarang ini. Contoh paling umumnya adalah kebiasaan upgrade gadget, kayak beli handphone baru setiap tahun meskipun yang lama masih bagus, hanya karena model yang terbaru itu lebih kekinian. Ditambah lagi, aksesoris gadget yang juga jadi pengeluaran kecil yang sering kali luput kita hitung. Beli case handphone lucu, pelindung layar baru, atau charger cadangan. Itu mungkin kelihatan receh, tapi kalau sering, totalnya bisa bikin kita kaget sendiri. Dan ada juga biaya lain yang lebih silent killer, yaitu langganan cloud storage. Banyak dari kita yang sering gak berpikir 2 kali membayar 15.000 sampai 50.000 per bulan untuk penyimpanan tambahan ini. Tapi kalau nggak dikontrol, kita mungkin punya beberapa akun berbayar yang sebenarnya nggak semuanya dipakai secara maksimal. Karena kebiasaan kecil ini sering dianggap wajar, tanpa sadar, gadget-related spending ini jadi salah satu pengeluaran paling besar dalam keuangan kita. Dan lebih bahaya lagi kalau kita upgrade gadget atau langganan yang nggak sesuai dengan kebutuhan, cuman ikut-ikutan tren aja. Nah, cara untuk hemat dalam hal biaya gadget dan elektronik ini, yang pertama, gunakan gadget sampai maksimal. Jadi sebelum upgrade, pastikan bahwa gadget lama kalian benar-benar nggak bisa memenuhi kebutuhan. Kalau misalnya udah ketinggalan tren tapi masih berfungsi dengan baik, mending tahan dulu aja upgrade-nya. Terus juga hanya beli aksesori yang kalian butuhkan. Gak semua aksesori gadget itu wajib. Pilih yang benar-benar penting seperti pelindung layar atau case. Jangan beli cuma karena lucu atau lagi diskon. Lalu, evaluasi langganan cloud dan aplikasi kalian. Cek semua langganan bulanan yang terkait dengan gadget, mau itu cloud storage atau aplikasi premium. Kalau jarang dipakai, lebih baik hentikan atau downgrade ke paket yang gratis. Atau cari alternatif second hand. Kalau memang harus banget ganti gadget, pertimbangkanlah membeli yang second hand, yang bekas. Dengan kondisi yang bagus ya tentunya. Selain lebih murah, ini juga ramah lingkungan. Next, pengeluaran yang ke-9, biaya listrik, air, dan utilitas. Tagihan utilitas kayak listrik dan air itu sering terasa nggak besar, tapi sebenarnya bisa jadi sumber pemborosan juga. Contohnya, kebiasaan nyalain AC terus-menerus walaupun nggak dipakai, atau lupa matiin lampu di ruangan yang kosong. Ini bikin tagihan listrik melambung tanpa kita sadari. Terus juga tagihan air itu juga bisa jadi masalah besar kalau ada keran yang bocor kecil, karena walaupun kelihatan sepele, air yang terbuang itu tetap masuk hitungan meteran. Dan selain itu, langganan internet yang berlebihan itu juga sering jadi beban ya. Banyak orang yang ngambil paket super cepat yang mahal, padahal cuma dipakai buat scrolling medsos atau streaming video biasa. Jadi karena kebiasaan ini sifatnya sehari-hari, efeknya tuh sering nggak langsung berasa kelihatan gitu.
Tapi kalau di total, tagihan utilitas yang boros bisa bikin keuangan kita susah diatur, terutama kalau kita tinggal sendiri atau kos-kosan gitu ya. Jadi untuk bisa hemat dalam hal ini, tipsnya adalah gunakan peralatan yang hemat energi. Sebisa mungkin pilih alat rumah tangga yang hemat energi, mulai dari lampu LED atau AC yang inverter. Walaupun ini investasi awal yang lebih mahal, tagihan listrik kita bisa jauh lebih hemat. Terus juga atur penggunaan AC dan lampu, misalnya dengan gunakan timer untuk AC dan matikan lampu di ruangan yang nggak dipakai. Kebiasaan ini kelihatan kecil tapi bisa signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, pilih paket internet yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau cuma dipakai untuk browsing atau streaming biasa gitu, nggak perlu langganan internet super cepat yang mahal. Pilih paket yang sesuai dengan pemakaian kalian. Dan jangan lupa, catat penggunaan harian. Coba lacak pemakaian listrik dan air harian kalian selama seminggu. Dari situ, kalian bisa tahu kebiasaan boros apa yang perlu dikurangi. Next, pengeluaran yang ke-10, biaya anak dan keluarga. Kalau kalian punya anak atau keluarga yang jadi tanggungan, pengeluaran kecil ini sering banget muncul tanpa disadari. Contohnya, mainan anak. Setiap kali pergi keluar, jalan ke mall, anak-anak tuh kan biasanya suka minta beli mainan baru yang kecil-kecil gitu ya. Dan kalian mungkin mengiyakan karena harganya kelihatan murah. Tapi kalau ini terjadi setiap minggu, dalam sebulan aja biayanya bisa ratusan ribu. Belum lagi urusan makanan, jajan anak di luar kayak fast food, es krim, atau cemilan-cemilan kecil. Itu bisa jadi pengeluaran besar kalau dilakukan terus-menerus. Ditambah lagi kalau ada kegiatan ekstra seperti les musik, les renang, olahraga, ataupun kursus tambahan lainnya. Awalnya memang kelihatan penting, tapi kalau jumlahnya lebih dari 1 atau 2, total biayanya bisa jadi beban yang berat. Dan karena pengeluaran ini sering kita anggap sebagai bagian dari kebutuhan anak, kita bisa jadi jarang mengevaluasi mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma keinginan. Lama-lama, pengeluaran kecil-kecil ini bisa membebani ya, apalagi kalau kalian nggak punya anggaran khusus untuk keluarga. Nah, jadi cara untuk berhemat dalam hal biaya anak dan keluarga ini, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah bikin budget khusus untuk anak. Pisahkan anggaran belanja anak seperti mainan atau cemilan dari kebutuhan lain. Ini akan mempermudah kalian mengontrol pengeluaran. Lalu, prioritaskan mainan yang edukatif dan tahan lama. Daripada beli mainan kecil-kecil yang cepat rusak misalnya, coba pilih mainan edukatif yang bisa dimainkan jangka panjang. Bisa juga cari yang pre-loved atau second hand supaya lebih hemat. Dan coba kurangi frekuensi jajan di luar dengan bikin camilan sehat di rumah bareng anak misalnya. Selain lebih murah, ini juga jadi momen bonding keluarga yang seru. Lalu, pilih kegiatan ekstra yang benar-benar penting. Gak perlu terlalu banyak daftar les atau kursus. Fokuskan pada yang benar-benar dibutuhkan atau diminati anak supaya biayanya gak membengkak. Lanjut, pengeluaran yang ke-11, biaya pembayaran yang terlambat. Kita semua pasti pernah lah ya ngalamin yang namanya telat bayar tagihan. Awalnya mungkin cuma mikir, gak masalah deh telat sehari 2 hari. Tapi sebenarnya biaya keterlambatan ini bisa menguras keuangan kita pelan-pelan guys. Contohnya kartu kredit. Kalau kalian lupa bayar minimal tagihan, bunga dan denda keterlambatan bakal nambah utang kalian jadi semakin besar. Hal ini juga berlaku ya untuk tagihan listrik, air, internet, atau bahkan cicilan gadget. Telat bayar sehari aja, biaya admin atau bunganya bisa bikin pengeluaran semakin berat. Dan karena denda atau bunga ini biasanya nominalnya kecil, seringkali kita ngerasa bodo amat. Tapi kalau kita telat bayar lebih dari 1 tagihan setiap bulan, jumlahnya bisa jadi signifikan. Misalnya kayak denda 25.000 per tagihan. Kalau ada 3 tagihan yang telat, itu udah 75.000 sendiri untuk hal yang sebenarnya bisa dihindari. Jadi untuk menghindari pemborosan ekstra dari pembayaran yang terlambat ini, kalian bisa pasang alarm atau reminder di handphone untuk tanggal jatuh tempo setiap tagihan. Terus juga kalau memungkinkan, aktifkan fitur auto debit untuk tagihan rutin.
Dan biasakan untuk bayar tagihan beberapa hari sebelum jatuh tempo ya, supaya nggak kelupaan. Dan juga coba review kartu kredit ataupun cicilan lainnya. Usahakan untuk lunasin supaya nggak kena bunga, jangan cuma bayar minimal tagihan atau minimum payment aja. Next, pengeluaran yang ke-12, biaya spontanitas. Kita tuh sering banget mengeluarkan uang gara-gara keputusan yang mendadak. Misalnya, tiba-tiba ada temen yang ngajak nongkrong, atau kalau kalian lihat promo flash sale yang bikin kalian nggak tahan untuk check out, awalnya cuma 50.000 buat ngopi, atau 100.000 buat beli barang yang diskon besar. Tapi kalau ini sering terjadi, dompet kalian bisa kebobolan. Belum lagi ada momen-momen kayak patungan dadakan ya, kayak misalnya temen ngajak urunan buat beli hadiah ulang tahun, atau bikin acara kumpul-kumpul gitu. Terus karena kalian gak enak nolak, jadinya kalian ikutan aja, padahal gak ada budget untuk itu. Pengeluaran ini terasa kecil, tapi bisa sangat sering terjadi, dan karena dadakan, kita biasanya gak siap, dan malah ngambil dari uang untuk keperluan lain. Akhirnya, uang bulanan jadi gak cukup. Nah, supaya bisa hemat dalam hal biaya spontanitas ini, yang pertama, siapkan dana darurat sosial. Coba pisahkan sedikit uang setiap bulan untuk keperluan dadakan kayak nongkrong atau patungan gitu. Terus juga kalau misalkan tiba-tiba ada ajakan nongkrong tapi kalian dalam kondisi lagi bokeh, gak apa-apa bilang jujur enggak gitu. Teman yang baik pasti paham dan gak akan memaksa kalian untuk ikut. Lalu, tahan diri untuk gak langsung check out barang yang lagi diskon. Tanyakan dulu sama diri sendiri, ini barang yang benar-benar dibutuhkan atau cuman keinginan sesaat atau kalap. Lanjut, pengeluaran yang ke-13, biaya yang terlihat murah tapi sering terulang. Pernah gak sih kalian mikir, cuman 20.000 kok, cuman 10.000 kok, setiap kali beli sesuatu? Misalnya ngemil keripik di minimarket, beli boba, atau kopi susu di perjalanan. Iya, murah banget, tapi coba hitung kalau itu dilakukan setiap hari. Sehari 20.000, seminggu 140.000, sebulan udah hampir 600.000. Dan ini juga berlaku untuk ongkir belanja online. Kalian mungkin belanja barang kecil harganya 30.000, tapi ongkirnya bisa belasan ribu atau puluhan ribu. Jadi totalnya bisa sampai 50.000, dan kalian gak merasa ini boros karena harganya tetap di bawah 100.000 gitu. Tapi kalau ini jadi kebiasaan yang sering terjadi, dompet kalian bisa bocor tanpa kalian sadari. Dan jangan lupa potongan admin bank. Setiap kali transfer beda bank itu kan bisa kena 2.500 sampai 6.500 ya. Mungkin kedengarannya kecil, tapi kalau kalian sering banget transfer, biaya admin ini lama-lama jadi pengeluaran besar juga. Dan karena kelihatan kecil, pengeluaran ini walaupun sering banget terjadi, tetap gak bikin kita ngerasa bersalah gitu. Ibaratnya ini tuh udah kayak bocor halus yang gak kelihatan deh, tapi lama-lama bikin dompet kosong. Jadi, untuk menekan pengeluaran dalam hal biaya yang terlihat murah tapi sering terulang ini, kalian bisa mulai dengan cek pola kebiasaan. Catat semua pengeluaran kecil kalian selama 1 minggu, mungkin kalian bakal kaget melihat totalnya. Lalu, setelah itu, belanja dengan bijak. Kalau belanja online, pilih yang benar-benar worth it, biar nggak sia-sia biaya ongkirnya. Terus juga gunakan e-wallet atau bank digital yang bebas biaya admin untuk transfer antar bank. Dan sebisa mungkin kurangi frekuensi jajan. Tetapkan batas harian atau mingguan untuk jajan kecil-kecil dan usahakan gak melebihi batas itu. Dan pengeluaran yang ke-14, biaya upgrade gaya hidup kecil-kecil. Gaya hidup yang upgrade ini biasanya gak langsung kelihatan mahal, tapi efeknya bisa signifikan. Contohnya, waktu pesen tiket kereta, kalian tergoda untuk naik ke kelas bisnis karena kursinya lebih nyaman. Harganya mungkin beda 50.000 aja, tapi kalau dilakukan setiap kali perjalanan, totalnya jadi gede. Atau contoh lainnya, misalnya paket data internet deh. Kalau misalkan sebelumnya kalian pakai paket yang biasa, 75.000 gitu per bulan, tapi karena takut kehabisan kuota, kalian ambil paket yang premium, harganya 150.000. Mungkin lebih nyaman karena nggak perlu khawatir kuota habis. Tapi kalau cuma dipakai buat scrolling medsos, itu jadi pemborosan. Terus ada juga barang-barang branded, misalnya tas gitu ya. Awalnya mungkin kalian pakai tas lokal harganya di bawah 300.000,
Tapi karena pengen kelihatan lebih keren, kalian upgrade ke tas yang harganya sampai jutaan. Padahal fungsinya sama aja buat bawa barang. Kenapa ini jadi masalah? Karena upgrade ini biasanya terasa kecil atau dianggap wajar. Jadi kita jarang ngeh kalau kebiasaan ini bikin kantong jebol. Gaya hidup yang sedikit-sedikit di-upgrade ini jadi standar baru dan akhirnya bikin kita terus-terusan merasa kurang puas. Nah, cara hemat untuk pengeluaran di biaya upgrade gaya hidup yang kecil-kecil ini, kita bisa lakukan evaluasi kebutuhan versus keinginan. Jadi sebelum upgrade, tanyakan dulu ke diri sendiri. Ini memang kebutuhan atau hanya keinginan? Lalu, tetapkan batas anggaran, misalnya kalau kalian pengen lebih nyaman, tentukan batas harga upgrade yang sesuai dengan budget. Dan tetap pada standar yang lama. Kalau gaya hidup lama kalian sebenarnya udah cukup nyaman, gak ada masalah, gak perlu buru-buru upgrade hanya karena tren. Oke, jadi itu dia beberapa pengeluaran kecil yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya bisa bikin budget bulanan berantakan kalau dibiarkan. Sekarang coba deh cek lagi kebiasaan kalian. Ada nggak sih pengeluaran kayak gini yang nyelip tanpa sadar? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips keuangan lainnya. Dan segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.